Salam planter Indonesia. Di dalam sistem budidaya kelapa sawit maka dikenal yang namanya tunasan atau pruning. Ada banyak hal yang terjadi di dalam sistem pruning kita adalah bicara tentang kesalahan tukang panen yang sehingga mengakibatkan berdampak pada tanaman yang kita pruning itu sendiri. Kali ini kita akan membicarakan 4 kesalahan pruning yang sering terjadi dan akibatnya apa terhadap pertumbuhan dan budidaya kelapa sawit kita secara umum. Maka yang pertama kita akan membicarakan adalah tentang songgo dulu. Songgo dulu. Bahwa songgo adalah jumlah pelepah terakhir yang menopang buah di tanaman kita. Jadi kalau misalnya ini buah terakhir, berapa pelepah terakhir yang menyangga songgonya, maka kita akan mengikuti skala umurnya. Pada tanaman kecil mulai dari songgo 3, kemudian songgo 2, songgo 1. Intinya adalah berapa pelepah yang menyangganya. Jika jumlah pelepah yang kurang menyangganya, artinya misalnya pada tanaman menghasilkan yang pertama, maka misalnya usia 4 tahun, maka kita menggunakan songgo 3, maka jumlah pelepahnya diprediksi adalah kira-kira adalah jumlahnya lebih daripada 56 pelepah yang tertinggal dalam tanamannya. Jumlah ini adalah jumlah yang sangat mendukung pertumbuhan kelapa sawit karena bahwa tanaman yang kecil serapannya masih dalam kondisi yang paling optimal. Maka kita harus menjaga jumlah pelepahnya adalah lebih daripada 56. Seiring berjalannya waktu naik ke songgo 2, pada tanaman yang sudah ngegrek rata-rata adalah songgo 1. Bahwa songgo ini akan menentukan jumlah pelepahnya, jumlah pelepah. Jumlah pelepah itu akan menentukan serapan, bahwa fotosintesis kita ataupun pelepah kita yang masih hijau itu, hijau daun itu adalah akan digunakan tanaman kelapa sawit untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis akan menghasilkan sebuah tenaga untuk penyerapan unsur hara dan air. Jika jumlah songgonya tidak mumpuni, terlalu kecil, maka air dan unsur hara yang terserap juga semakin kecil dan berakibat pada pengecilan batang kelapa sawit itu sendiri. Maka jangan kaget pada tanaman-tanaman yang over pruning atau bahwa tanaman kurang jumlah pelepahnya, semakin lama semakin meruncing. Ini di luar kita bicara konteks tentang unsur hara. Maka para petani dan para planter semuanya, mari kita jaga songgonya. Misalnya pada tanaman yang TM2 misalnya, ataupun tanaman TM2 masih bisa songgo 3. Misalnya pada usia 6 tahun, maka jangan terlalu sudah songgo 1. Itu hal yang salah sekali. Maka jumlah pelepah yang kurang, maka lama-lama tanaman akan mengalami pengurangan serapan unsur hara dan air, berakibat pada meruncingnya atau mengecilnya batang kelapa sawit yang semakin ke atas. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah potongan pelepah. Potongan pelepah yang terlalu panjang maka akan berakibat terhadap pemotongan pelepah selanjutnya. Pak Pendi, kalau panjang kan nggak ngaruh sama tanamannya. Benar sekali, nggak akan ngaruh. Namun terlalu panjang pelepah yang dipotong pada bawahnya, maka akan menyebabkan kesusahan pemotongan pelepah di yang lebih tinggi lagi. Besok lagi motong pelepah lagi, maka semakin panjang daripada pelepah bawahnya. Atasnya lagi semakin panjang. Hal ini akan menjadikan pemotongan pelepah menjadi tempat losis atau kehilangan produksi kita. Yang salah satunya adalah disebabkan karena bahwa pengutipan brondolan pada pelepah yang panjang adalah sangat susah untuk dilakukan oleh pemanen kita. Jadi seperti apa sih pemotongan pelepah yang pas? Bahwa pemotongan yang pas adalah pemotongan yang mepet terhadap batang utamanya. Jika pemotongan itu terlalu panjang, maka akan berpengaruh pada kehilangan akibat brondol yang masuk ke dalam tangkai yang lebih panjang, maka dia akan susah diambil oleh pemanen kita. Dan rata-rata pemanen kita nggak mau ngambilnya karena membutuhkan waktu yang relatif lama di dalam sistem bekerja pemanenan itu. Kemudian yang ketiga, kesalahan tunasan atau pruning yang ketiga adalah susunnya. Susun pelepah. Bahwa
karyawan pruning atau panen yang bersama pruning, maka dia memiliki tugas tambahan, yaitu bahwa menata pelepah pada gawangan matinya. Begitu juga dengan para planter semua dan para petani semua, biasakan setelah nunas adalah ditata di gawangan mati. Hal ini ada dua keuntungan. Yang pertama, bahwa dengan menatanya pelepah di gawangan mati, yang pertama adalah bahwa dia tidak mengganggu sistem panen kita ke depannya. Jika kita orang yang malas menata pelepahnya, nggak mau di gawangan mati, maka yang terjadi adalah pelepah akan mengganggu sistem panen kita di kemudian harinya. Dengan kondisi yang tidak rapi, sebagai pemilik lahan juga pasti tidak akan bahagia ketika ke ladangnya. Kondisi berantakan, itu kondisinya akan mempengaruhi psikologis kita. Yang kedua, dengan adanya menyusun di gawangan mati, maka memberikan celah kepada tanaman kelapa sawit kita memiliki ruang khusus lembab yang akan menjadi pusat pertumbuhan akar serap yang jumlahnya relatif banyak. Kalau para planter dan para petani ingin membuktikan kesimpulan ini, adalah silahkan buka pelepahnya yang sudah disusun. Kemudian ketika diangkat, maka akar serapnya itu luar biasa banyak pada kondisi itu. Karena bahwa akan terjadi pergerakan akar di daerah yang lebih lembab. Di manakah itu? Adalah di bawah susunan pelepah di gawangan matinya. Dan yang keempat, setelah kita bicara tentang songgo, potongan pelepah, susunan pelepah, dan yang selanjutnya adalah kesalahan di dalam sistem pruning ini adalah bahwa para pemanen kita membuang begitu saja pelepahnya. Bahwa membuang pelepahnya itu misalnya diparit dan sebagainya, itu adalah bagian dari susun pelepah yang salah. Kesalahan fatal keempat adalah tidak di pruning. Ketika tanaman itu tidak dilakukan pruning, buah gondrong dengan ada pelepah kering bersusun-susun, yang pertama akan terjadi kesusahan pastinya di dalam sistem panen itu sendiri. Yang kedua, kesalahan ketika tidak di pruning adalah bahwa tidak mengefisiensikan penyerapan unsur hara dan air. Pelepah yang kering, daun yang kering, namun pelepahnya masih hijau, maka dia masih akan melakukan penyerapan jumlah air tertentu ke dalamnya dan unsur haranya sebagian. Otomatis yang tidak berguna dalam fotosintesis masih diserap, maka masih dibagi ke dalam pelepahnya. Dan yang ketiga, ketika tidak dilakukan pruning, maka akan mengganggu sistem penyerbukan yang dibantu oleh serangga penyerbukan atau yang disebut namanya Elaisdibius camerunicus. Maka para planter dan para petani, mari kita jaga penunasan ataupun pruning di tanaman kelapa sawit kita dengan memperhatikan umurnya berapa, maka nanti akan songgonya berapa. Jangan dari kecil sikat terus, jangan. Hal ini kita bicara pada kondisi tanaman yang normal. Namun bagaimana kondisinya Pak Pendi ketika kita berada di daerah yang sering terendam? Kondisi terendam akan menyebabkan pelepah mengering di bagian bawahnya. Karena memang terjadi kekurangan nitrogen yang fatal, kemudian pada tanah-tanah yang ber-pH rendah, yang asam juga fatal, akan mengalami pengeringan juga. Maka kesimpulannya adalah kita perbaiki dulu lahannya dengan kondisi menormalkan kembali sistem serapan kelapa sawit terhadap unsur hara kita, maka baru kita melakukan sistem yang normal. Pelepah yang kering tidak memiliki pelepah yang kering daunnya, namun dia masih hijau, maka dia masih melakukan penyerapan unsur hara kecil dan jumlah air tertentu yang akan mengurangi yang seharusnya ke dalam sistem produksi kita. Intinya adalah seperti itu. Maka para petani, ayo kita fokus juga ke dalam tunasan dan pruning ini. Bukan hanya cerita tentang pemupukan, kita bukan cerita tentang hanya penyemprotan, tapi pruning adalah membicarakan ini. Ini yang keempat adalah tidak di pruning. Masih banyak kita semuanya yang sering melakukan sistem tunasan dengan sembarangan. Maka dengan sistem tunas yang sembarangan, maka bahwa terkadang produksi kita akan goyang-goyang. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan bagi saya, Anda dan semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia.